Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Anisa Bashiroh, BP 1008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan contoh penerapan metode simplex dalam mencari keuntungan maksimum, di mana video ini juga sebagai salah satu persyaratan saya untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah riset operasional. Baiklah, langkah-langkah pemecahan metode simplex itu sendiri ada 7. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasannya. Pada langkah pertama ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu semua nilai C atau koefisien dan variabel X digeser ke kiri untuk fungsi tujuan. Lalu yang kedua, semua fungsi batasan yang mempunyai tanda kecil sama harus diubah menjadi sama dengan menambahkan variabel slack, yaitu x n tambah 1. Variabel slack itu adalah variabel yang seperti variabel x n tambah 1, variabel x n tambah 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu yang kedua langkah menyusun tabel. Langkah yang ketiga memilih kolom kunci. Langkah yang keempat memilih baris kunci. Langkah yang kelima mengubah nilai baru baris kunci. Langkah yang keenam mengubah nilai-nilai selain baris kunci menggunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Dan langkah yang ketujuh yaitu mengulangi langkah 3 sama dengan langkah 6 sampai tidak ada lagi nilai negatif di fungsi tujuan Z. Ini adalah contoh soal di mana kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan metode simplex. Sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja mereknya Maleo, Kasuari, dan Perkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Lalu kapasitas yang tersedia untuk bahan baku adalah 15.000 per satuan, tenaga kerja 20.000 per satuan, dan lainnya 26.500 per satuan. Bagaimana formulasi dan solusinya? Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah soal tersebut menjadi model matematika, yaitu mengubah merek-merek tadi menjadi variabel-variabel sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengerjakan soalnya. Jadi di sini saya misalkan merek Maleo itu dengan variabel X1, Kasuari dengan variabel X2, dan Perkita variabel X3. Selanjutnya buat model matematikanya, atau kita akan membuat fungsi tujuan dan fungsi pembatasnya. Di sini fungsi tujuan Z sama dengan 300x1 tambah 500x2 tambah 400x3. Kemudian fungsi pembatasnya adalah ini berdasarkan soal cerita yang sebelumnya. Lalu untuk mengerjakan metode simplex, maka kedua fungsi ini, fungsi tujuan dan fungsi pembatas, harus kita rubah terlebih dahulu menggunakan syarat yang saya bilang, yang saya sebutkan tadi. Maka nanti yang akan dapat kita hasilkan fungsi tujuannya itu Z kurang 300x1 kurang 500x2 kurang 400x3. Kenapa seperti ini? Karena seperti saya bilang tadi, syarat untuk mengubah fungsi tujuan yaitu menggeser variabel dan konstantanya ke sebelah kiri. Kemudian nanti sebelah kanannya akan jadi 0. Lalu untuk fungsi pembatas sendiri yang mempunyai tanda kecil sama ini kita ganti dengan sama dengan, lalu tambahkan variabel slack. Jadi di sini yang pertama itu buat x4 dulu, lalu untuk fungsi pembatas kedua buat x5, dan fungsi pembatas ketiga buat x6. Selanjutnya fungsi-fungsi ini nilainya akan dimasukkan pada tabel, maka tabelnya akan seperti ini. Ada variabel dasarnya Z, X1, X2, X3, ini nilai-nilai koefisiennya, dan ini adalah nilai konstantanya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan kolom kunci. Bagaimana cara menentukan kolom kunci? Jadi cara menentukan kolom kunci ini yaitu kita pertama perhatikan barisan di Z. Maka perhatikan yang mana nilai dengan angka terbesar
dan merupakan bilangan negatif tapi angkanya terbesar. Di sini maksudnya bukan bilangan negatif terbesar tapi angkanya yang terbesar, makanya di sini angka terbesar dengan bilangan negatif yaitu min 500, sehingga kolom kuncinya dapat kita dapatkan yaitu pada kolom X2. Selanjutnya kita akan menentukan baris kuncinya. Untuk menentukan baris kunci, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai indeksnya. Di mana indeks nilai ini rumusnya yaitu nilai konstanta dibagi dengan kolom kunci. Maka hasilnya di sini adalah 750, kemudian 4000 per 3, dan yang ini 2650 per 3. Sebelumnya saya sudah mencari nilai-nilai ini terlebih dahulu. Setelah kita dapat indeks nilainya, maka untuk menentukan baris kuncinya yaitu kita harus melihat baris mana yang memiliki indeks nilai angka terkecil bilangan positif. Maka itu adalah barisan yang memiliki indeks nilai 750. Sehingga kita akan dapat angka kuncinya yaitu 20. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai baru baris kuncinya. Jadi kita harus menentukan nilai baru baris kunci. Ini adalah baris lamanya. Maka untuk menentukan nilai baru yang dilakukan adalah membagi setiap nilai pada baris ini dengan angka kunci, sehingga akan kita dapatkan hasilnya nilai baru baris kunci pada X1 sama dengan setengah 1 3/4 1/20 0 0 750. Karena barisan X1 sudah kita temui nilai barunya, maka kita harus menemukan nilai baru juga untuk barisan-barisan yang lainnya, yaitu barisan Z, X2, X3. Di mana rumus yang kita gunakan tadi yaitu baris baru sama dengan baris lama. Baris lama dikurang dalam kurung koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Sehingga yang pertama akan kita cari barisan baru pada barisan Z menggunakan rumus yang tadi. Akan kita dapatkan hasilnya nilai barunya itu min 50, 0, min 25, 25, 0, 0, 375.000. Begitu juga dengan X2 dan X3 memiliki nilai baru X2 25/2, 0, 75/4, min 3/4, 1, 0, 8.750. Lalu barisan X3 min 5, 0, 35/2, min 3/2, 0, 1, 4.000. Maka nilai-nilai baru ini akan kita masukkan pada tabel yang baru. Dan ini adalah tabelnya. Karena nilai Z ini masih memiliki nilai minus, maka langkah-langkah yang tadi kita ulang lagi sampai nilai Z ini positif. Jadi kita ulangi lagi langkahnya dengan mencari kolom kunci, yaitu pada X1 di mana di sini ada min 50. Lalu mencari nilai baru baris kunci. Maksud saya mencari baris kuncinya dengan menentukan indeks nilai terlebih dahulu. Maka 750 bagi setengah 1500, dan ini 700, dan ini min 800. Maka dari indeks ini dapat kita temui baris kuncinya yaitu pada baris X2, sehingga angka kuncinya adalah 25/2. Dan langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita menentukan nilai baru baris kunci. Dan nilai baru baris kuncinya adalah 1, 0, 3/2, min 3/50, 2/25, 0, 700. Lalu mencari barisan-barisan yang lainnya. Pertama dari barisan Z, ada barisan barunya 0, 0, 50, 22, 40, 410.000. Kemudian barisan X1 0, 1, 0, 2/25, 1/25, 0, 400. Lalu barisan X3 min 5, 0, 35/2, min 3/2, 0, 1, 4.000.
dan nilai-nilai baru ini kita masukkan pada tabel yang baru. Maka di sini kita temukan bahwa ternyata pada barisan Z ini semua nilainya sudah positif. Maka langkahnya bisa kita hentikan sampai di sini dan kita dapat menentukan berapa nilai x-nya. Di sini cara menentukannya itu cukup diambil nilai konstanta pada di ujungnya. Oh ya, satu lagi tanda bahwa langkah kita telah selesai, yaitu untuk barisan pada X1, X2, X3 ini nanti akan membentuk seperti ini. Ada di sini angka 1, di sini angka 1 sesuai dengan variabelnya masing-masing. Di sini ada X1 maka sini 1, X2 sini 1, di sini 1. Tapi karena X3-nya tidak ada, maka X3-nya nanti nilainya 0. Nilai X3-nya 0. Sehingga dari tabel ini kita dapat membuat kesimpulan bahwa agar mendapat keuntungan maksimum, mobil sedan yang diproduksi adalah X1 yaitu mobil Mateo dengan 700 unit, kemudian X2 mobil Casuari 400 unit, dan mobil Perkita 2 unit yaitu tidak diproduksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.